Shalom adik-adik, apa kabar adik sekalian? Hari ini kita masih mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Mari adik-adik tetap antusias memuji Tuhan ya. Tetap sungguh-sungguh menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan hati yang tulus menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita mau naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kita, agar penyembahan kita boleh memuliakan Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online di Abi Sentral saat ini ya Bapak. Tuhan kiranya berkati setiap kami, memberkati
adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Tuhan, tiba saatnya kami memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami mau bersorak mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita mau mengangkat pujian kita yang mengatakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Adik-adik bersuka cita ya dalam menaikkan pujian ini. Kita mau tunjukkan kesungguhan kita dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita akan tetap bersuka cita, dan ada pujian kita yang mengatakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about you, deep down in my heart. Talk about you, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about you, deep down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart. Adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian daripada adik-adik semua. Mari kita lihat. Memimpin, menuntun setiap
Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. So be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little tongue, what you say. For the Father up above is looking down in love. So be careful, little tongue, what you say. Makasih. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya, pujian yang sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Adik-adik kita bersaksi ya memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi mengangkat pujian ini di hadapan Tuhan ya adik-adik ya. Kita mau katakan pujian kita, "Kubuka hatiku untuk firman." Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang
baik, jadikanku anak Tuhan yang baik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Shalom adik-adik, balik lagi nih sama Kak Tasya dengan cerita firman Tuhan kita pada minggu ini. Nah adik-adik gimana kabarnya? Baik, sehat? Nah adik-adik, sekarang tuh hari ini kakak tuh mau cerita. Tapi sebelum cerita pastinya kita harus berdoa dulu dong. Ayo lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami pada minggu ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami agar kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu ini dengan baik dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak gak bakal lama-lama dan gak bakal lama-lama yang ini. Karena ini sebuah materi yang cukup adik-adik kayaknya udah tahu. Sering banget, itu tentang kejujuran. Nah, kenapa kita bahas tentang kejujuran hari ini? Kita tahu kalau misalnya jujur itu penting adik-adik, meskipun lebih enak berbohong. Iya bukan? Pasti kalau adik-adik nanti beranjak dewasa, nggak seperti sekarang, umur adik-adik sekarang, adik-adik pasti kadang mikir lebih baik berbohong daripada berbuat jujur. Kenapa? Karena berbohong itu bukan kadang, pasti lebih enak. Nah, tapi adik-adik harus lihat dulu dan tahu dulu kenapa kejujuran itu penting dan tidak boleh pernah berbohong. Nah, sekarang ini kakak akan seperti cerita pendek, dongeng tentang putri yang jujur. Beneran jujur sekali adik-adik. Kita mulai dah. Nih, jadi tuh di sebuah kerajaan ini terdapat raja yang suka sekali menyamar adik-adik. Apa itu menyamar? Menyamar itu berarti berkostum, memakai kostum. Misalnya raja mau jadi rakyat biasa, ya udah bajunya juga seperti rakyat biasa, itu namanya menyamar. Jadi orang-orang tidak tahu bahwa itu adalah raja. Nah, di situ sebenarnya kerajaannya tentram sekali, makmur, tidak pernah ada perselisihan perdebatan. Kenapa? Karena raja di situ bijaksana adik-adik dan rakyatnya menghormati dia pastinya. Nah, pada suatu malam ini raja bermimpi dan bertekad dia mau menyamar lagi di kota tersebut. Akhirnya pada esok harinya dia menyamar adik-adik jadi rakyat biasa di kotanya. Jadi dia jalan-jalan terus adik-adik melihat keadaan kota tersebut. Nah, pada suatu tempat dia mendengar adik-adik percakapan. Nah, karena dia mendengar percakapan tersebut, dia bisa dibilang ngikutin. Dia denger, dia nguping. Datanglah dia, tuk. Ternyata ada sebuah rumah adik-adik. Nah, di situ ternyata dihuni oleh seorang ibu dan anaknya, putrinya lebih tepat. Nah, ternyata tuh mereka dulunya adalah yang jual susu adik-adik, tetapi ayahnya sudah meninggal pada saat itu. Nah, pada saat ayahnya meninggal, mereka tuh harus berjuang lebih keras adik-adik untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjual susunya. Nah, karena itu keluarga mereka dulu yang kaya, yang lumayan berkecukupan, lumayan ada uang, sekarang jadi miskin adik-adik. Nah, di pembicaraan tersebut ibunya bilang kepada anaknya, "Putriku, hari-hari ini kami kekurangan, uang kami kekurangan. Dan kadang makan pun susah." Nah, ibu punya ide. Terus anaknya nanya, "Paling ini diuji oleh Tuhan, Bu." Terus anaknya nanya, "Ide apa, Bu?"
Ibunya bilang seperti ini, begini aja putriku, supaya susu kita menjadi banyak, kenapa kita tidak mencampur susu tersebut dengan air? Kan orang-orang tidak tahu kalau misalnya itu susunya udah tercampur oleh air. Anaknya, putrinya shock dong adik-adik. Kenapa ibuku malah berpikir seperti itu? Karena itu tidak jujur. Putri tersebut telah diajarkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya lebih tepatnya itu, untuk melakukan kejujuran dan tidak pernah berbohong. Akhirnya sang anak berbicara, "Tidak bu, aku tidak rela berbuat curang, aku tidak mau berbuat curang. Memang tidak ada yang melihat tingkah laku kita, tidak ada yang melihat perbuatan kita, tetapi bukan berarti kita boleh berbohong. Dan ibu telah mengajarkan aku kejujuran, kenapa sekarang malah berubah?" Ibunya akhirnya sadar adik-adik, oh iya, yang diperbuati oleh dia adalah salah. Perbuatannya salah, berbohong dengan mencampuri susu dengan air. Akhirnya ibunya itu minta maaf adik-adik. Nah, pembicaraan tersebut terdengar oleh sang raja, dan sang raja terkagum adik-adik dengan kejujuran dari putri tersebut. Akhirnya keesokan harinya Baginda Raja memanggil kedua orang tersebut, sang ibu dan anak tadi adik-adik. Dipanggil lah. Dan akhirnya si raja bilang, "Wahai ibu dan anak, kalian dipanggil sini karena saya sangat menghormati, menjunjung tinggi kejujuran kalian. Nah, karena saya terkagum," kata raja, "kalian berdua menjadi anggota kerajaan, jadi keluarga dari anggota kerajaan karena kejujurannya mereka adik-adik." Mereka berdua kaget dong adik-adik. Akhirnya sampai saat itu, karena kejujuran tersebut, sekarang putri dan ibunya menjadi anggota keluarga kerajaan. Mereka telah menuai hasil dari kejujuran. Kenapa kejujuran itu penting adik-adik? Dalam cerita ini, pasti mereka berkejujuran, apa yang kita perbuat itu menuaikan hasil. Baik maupun contohnya, dalam hal seperti kejujuran ini, kejujuran akan menuaikan hasil yang positif, hasil yang lebih dari yang kita bayangkan. Apa yang terjadi kalau kita berbohong? Malah adanya kita terjerumus dalam dosa yang pastinya, dan juga kita malah kena imbasnya. Bisa orang-orang membenci kita, orang tidak percaya lagi sama kita, dan masih banyak lagi gara-gara kebohongan, baik itu kebohongan yang kecil ataupun kebohongan yang besar. Nah, emang kejujuran kadang dianggap sepele oleh beberapa orang. Dan adik-adik pasti pemikirannya ada beberapa yang berpikiran, oh ya udah deh, aku berbohong kecil aja. Tapi bohong sama aja bohong, itu sama aja dosa, meskipun itu kecil atau itu pun besar, sama aja itu dosa adik-adik. Tidak boleh, dengan sekali lagi, tidak boleh ada dosa ataupun kebohongan yang kita lakukan, baik itu kepada orang lain, kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, tidak boleh sama sekali. Kejujuran emang terlihat sepele, dan juga kejujuran kadang membawa kita kepahitan, ketidakenakan, tetapi itu masih mending daripada Anda berbohong, karena itu kejujuran akan menuaikan hasilnya. Kita berbuat jujur, kita akan menuaikan hasilnya, entah itu besok, entah itu 5 tahun ke depan, entah itu berbulan-bulan, entah itu 10 tahun ke depan, tidak ada yang tahu. Tapi yang penting kita menuaikan kejujuran, at least itu aja adik-adik, jujur. Tuhan juga mau dong pastinya kita jujur adik-adik. Jujur dalam perasaan kita, jujur dalam tindakan kita, jujur dalam omongan kita, jujur dalam pemikiran kita. Semuanya. Tuhan pasti maunya itu. Kebohongan itu pasti ada setan yang bisik-bisik. Oh, boleh kok bohong soal nilai, boleh kok bohong soal kamu tidak mencuri. Jangan ada bisikan seperti itu adik-adik. Nah, kita lihat lagi, ada ayat yang paling kakak suka nih, di Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur
dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi meskipun kejujuran adalah sesuatu hal yang sepele bagi orang-orang, tetapi ternyata itu hal yang besar yang bisa menuaikan hasil positif, hasil yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Ya, seperti itulah ya kejujuran adik-adik, dan kakak berharap adik-adik teruslah jujur melakukan hal-hal tindakan yang jujur. Ya jangan bohong, ya jangan nyontek, jangan mencuri, jangan bohong terhadap apapun gitu loh, ya jujur gitu adik-adik, jujur aja. Kalau adik-adik jujur malahan lebih baik daripada adik-adik bohong. Itu sih prinsip kakak, dan juga adik-adik terapkan ya adik-adik ya, kejujuran. Oke? Dan itu sekian dari cerita kakak. Kakak sudah bilang nih ceritanya pendek sekali karena kakak sebenarnya mendongeng, tapi gak apa-apa, kakak berharap adik-adik bisa mengambil sebuah nasihat atau bisa memetik apa dari cerita kakak atau firman Tuhan ini tentang kejujuran. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita bilang sayonara, bolehlah kita sekali lagi lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu pada minggu ini. Tuhan, tolonglah implikasikan supaya kami bisa menerapkan kejujuran ini sebagai nilai kehidupan kita sehari-hari, dan supaya kami tidak terjerumus dalam dosa seperti berbohong apapun, sekecil apapun, sebesar apapun kepadamu Tuhan. Biarlah adik-adik di sini bisa menerapkan kejujuran dan juga mendapatkan hasil yang baik dari kejujuran mereka tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sekian dari cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih adik-adik telah datang dan mendengarkan firman dan mengikuti ibadah habis sentral Tuhan ini. Dan sekian dari kakak, dan kakak berharap segera pandemi corona ini berakhir dan kita bisa bertemu lagi, bersenang-senang lagi, memuliakan, memeriahkan, memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sayonara, bye-bye, happy Sunday, God bless you. Shalom teman-teman Abis Sentral Tomang. Ketemu lagi nih sama Pandu. Baik, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab dengan memakai gerakan. Oh ya, teman-teman yang tidak memakai gerakan hanya mendapat 2 poin saja ya. Yohanes 3 ayat 16. Adalah begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Yohanes pasal 3 ayat ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Oke, sampai di sini pengumumannya. Selamat bersukacita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.